Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnianti, NIM 2022401408 kelas A3. Tugas mata kuliah e-commerce. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pertemuan 9 dan materi pertemuan ke-10. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pertemuan 9. Berdasarkan min maipin pertemuan 9, video periklanan e-commerce. Yang pertama, web advertising, online advertising. Yang kedua, strategi promosi online. Jadi strategi promosi online itu bisa dilakukan. Yang pertama itu membuat website, mulai berjualan di situs, membuat konten menarik, promosi online yang mengedukatif. Di sini juga bisa kita lihat, yaitu ada konten marketing, influencer marketing, CRM, email marketing, SEM, SEO, branding. Yang ketiga ada metode beriklan online. Metode beriklan online itu misalnya seperti social media advertising, iklan, display ads, email marketing, iklan, mobile marketing, search engine marketing. Yang keempat yaitu dampak COVID-19. Dampak COVID-19 sangat terasa di dunia bisnis dan ekonomi. Dalam waktu yang cukup singkat, pola pemasaran pun berubah, terlebih ketika diberlakukan social distancing dan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pemasar harus putar otak untuk bisa memasarkan produk atau jasa mereka ke konsumen sebagai strategi brand bertahan di tengah-tengah pandemi virus corona. Materi yang selanjutnya, supply chain management. Supply chain management itu terbagi jadi 4 poin, yaitu proses SCM. Proses SCM itu ada customer, perencanaan, pembelian, persediaan, produksi, transportasi. Yang kedua ada aktivitas fisik SCM. Yang ketiga tujuan SCM. Yang keempat prinsip SCM. Yang kelima fungsi SCM. Oke, kita masuk di pertemuan 9, masuk pertemuan ke-10. Pertemuan ke-10 yaitu sistem keamanan dan pembayaran e-commerce. Ancaman utama terhadap keamanan e-commerce yaitu penipuan online, orang ketiga untuk mendapatkan informasi rahasia. Hal yang rentan terhadap keamanan yaitu password dan
name. Adapun poin-poin di sistem keamanan dan pembayaran e-commerce yaitu yang pertama ada ruang lingkup kejahatan e-commerce, yang kedua keamanan e-commerce 2019-2020, yang ketiga ada solusi untuk keamanan. Solusi untuk keamanan yaitu encryption, network security protocol, visual private network, authentication procedure, proxy server, antivirus software, automatic software update, intrusion detection prevention. Yang terakhir firewall. Dan poin selanjutnya yaitu teknologi untuk keamanan. Yang kelima ada firewall and proxy server. Yang keenam ada langkah pengembangan rencana keamanan. Jadi langkah pengembangan rencana keamanan itu, yang pertama langkah penilaian risiko, kembangkan kebijakan keamanan, buat rencana implementasi, buat tim keamanan, lakukan audit keamanan terkala. Poin ketujuh ada dimensi utama keamanan e-commerce. Yang pertama integritas, yang kedua penyangkalan fakta, yang ketiga keaslian, yang keempat kerahasiaan, yang kelima privasi, yang keenam ketersediaan. Poin ke-8 hal yang rentang terhadap keamanan, yang ke-9 ancaman utama terhadap keamanan e-commerce, yang ke-10 visual public key strip photography with digital signatures, yang ke-11 pentingnya kebijakan, prosedur, dan hukum dalam menciptakan keamanan. Yang ke-12 online credit card. Materi selanjutnya yaitu Shopee. Shopee merupakan perusahaan terdepan pada tahun 2015. Tersebar luas di beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, Vietnam. Jadi yang pertama itu ada 4 jenis konten atraktif untuk pembeli. Yang pertama edutainment, yang kedua konten video atau live, yang ketiga personalisasi atau partisipasi pembeli, yang keempat brand purpose. Poin kedua, pemasaran digital untuk jualan Shopee, bisa pemasaran internal, pemasaran eksternal. Di sini kalau misalnya contoh pemasaran internalnya itu dengan cara berinteraksi langsung dengan pembeli. Sedangkan pemasaran eksternal itu contohnya kayak seperti iklan Shopee, Shopee Live, voucher toko, poin ke-3 yaitu pemasaran internal. Maksimalkan fitur Shopee untuk pemasaran. Yang pertama iklan Shopee, Shopee Live, Shopee Feed, promo toko, voucher toko, flash sale toko. Poin keempat atau poin terakhir yaitu pemasaran eksternal. Pemasaran eksternal untuk pemasaran Shopee
Yang pertama ada SEO atau Search Engine Optimization atau SEM, Search Engine Marketing. Yang kedua online advertising, yang ketiga forum atau situs review, yang keempat affiliate marketing, yang kelima media sosial. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.